Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotive, channel otomotif paling males. Ya bikinnya males, syutingnya pakai handphone aja, asal cut-cut aja, yang penting informasi nyampe dan nggak teknis-teknis banget. Ya, kayak di judul video ini gue pengen ngebahas Fazio part 2 dan selesai. Ini adalah Fazio Cyan, warna Cyan yang di episode pertama itu gue modif-modif, tapi belum selesai dan sekarang udah selesai. Dan kayak di judul video ini, maksimal budgetnya itu 6 juta dari gua. Kenapa 6 juta? Karena deal-dealan sama istri nih yang lagi megang kameranya cuma segitu aja. Ya pokoknya perubahan yang paling kelihatan di sini itu kan ada pelek yang dicat, windshield sama spion dan yang lainnya nanti gua jelasin juga. Ada di deskripsi di bawah juga gua taruh. Ini kebanyakan jajannya kan online semua kok. Jadi teman-teman tinggal modal ada bengkel langganan buat masang semua aksesorisnya. Jadi gini dulu, sebelum mulai ngebahas ke review motornya, ini kan motor gue beli di bulan Februari. Terus sampai sekarang juga belum nyampe 1000 km karena cuma dipakainya buat ke depan aja. Buat ini motor tuh pengganti Honda Scoopy waktu yang gue punya dulu buat istri. Ini motor kan bukan sempet sih, maksudnya sampai sekarang itu masih susah didapetin ya. Even teman-teman mau kredit ataupun mau cash, setaunya gue, sebacanya gue internet, ini motor masih susah. Nah gue waktu itu ngedapetinnya bisa alhamdulillah belinya cash tapi gara-gara viral. Nah kalau teman-teman ngikutin Instagram gue itu tempat bikin satu tweet yang viral sampai akhirnya gue dipanggil sama pihak Yamaha. Daerah gue sini kan daerah Tangerang ya, dan jadinya ya udah bisa beli ini secara cash. Bahkan kirain kalau viral tuh dapat diskon gitu ya. Tapi ternyata malah dapetnya kayak gini doang. Nih ada di jok. Lucu lah pokoknya. Nih dapat goodie bag, isinya itu tuh satu, dapat kaosnya juga maxi, jadi buat anak-anak NMAX ataupun XMAX ya. Sama satu lagi itu tumbler, dan tumblernya juga tumbler custom, tumbler Cina gitulah pokoknya. Customnya itu yang warna biru tapi ada sablonan Yamaha kayak gini. Ya, pokoknya link Twitternya sama link Instagram nanti gue taruh juga di deskripsi di bawah biar teman-teman bisa ngelihat dan baca-baca sendirilah kenapa bisa viralnya gitu. Oke, balik lagi ke motornya. Ini sebenarnya kalau mau di-compare langsung ke Honda Scoopy, motor ini tuh jauh lebih worth it sih gue bilang. Gini, kita compare-comparean sama harga yang paling rendahnya aja dulu ya. Harga paling rendahnya si Honda Scoopy itu adalah 21.353.000, 21.353. Sedangkan kalau si Fazio ini yang tipenya yang Neo, yang paling murahnya adalah 21.890.000. Jadi bedanya itu bukan hampir sih, 500 ribuan. Tapi yang kelihatan di sini adalah pertama kita dapat kuncinya tuh keyless. Jadi udah nggak pakai kunci lagi. Terus yang kedua, cc-nya motor ini adalah 125. Sedangkan kalau si Scoopy itu 110 ya. Terus yang paling menurut gua worth it banget dari motor ini buat penggunaan sehari-hari ya adalah decknya. Nih, bagian deck sini ini tuh apa ya, bisa gue bilang ini tuh sepengalaman gua pakai motor Matic ini paling lega guys. Udah gue siapin ya. Belanjaan gue sehari-hari, belanjaan gue dan istri gue juga sih. Nih, kayak gini, aqua galon. Bokeh sih, pakai Matic kagak buat belanja-belanja isi galon. Gue kalau ke Indomaret, ini biasa gue bawanya 2 loh. Tuh, masih bisa lega. Ini ada satu, terus sebelah satu bisa juga. Terus kalau misalnya teman-teman belinya cuma satu doang, ini aqua galon bisa segini guys. Muat! Motor mana coba, Matic Scoopy kagak muat, NMAX apalagi. Ini lega, serius enak loh. Terus gue di rumah juga suka nyetok aqua yang 660 mili. Jadi aqua yang ukurannya sedang buat kalau ada tamu ya. Tuh, bisa naro 2 guys. Tiap gue ke warung depan tuh pakai ini. Serius. Waduh, Fazio pokoknya kalau dalam penggunaan sehari-hari ini oke lah. Jauh kan daripada Honda Scoopy-nya. Oke, selanjutnya adalah soal helm gratisan. Pada saat kita beli motor ini, dapatnya bagus, senada kayak warna motornya. Tapi gue nggak tahu kalau teman-teman beli yang merah, hitam ataupun yang silvernya itu dapat warna kayak gini juga atau senada sama motornya. Ya gue nggak tahu. Kalau kita ngomongin ke bagian jok, bagasinya maksudnya. Nah ini tuh menurut gue lega, gede, cuma nggak gede-gede amat juga. Kalau mau ditaruh helm bawaan, ini masih bisa. Tuh, dan masih ada space juga nih kalau teman-teman mau lihat, masih ada space segini
dan ini kalau ditutup bisa gitu loh. Nah tapi gue kalau sehari-hari kan pakai helmnya itu helm NJS. Bentar gue ambil dulu. Nah sehari-hari gue pakai helm NJS Kairos ini yang half face juga. Here, lihat tuh, naruh helm aja masih bisa di sini. Nah ini nggak muat, mau ditaruh posisi kayak gimana pun nggak muat udah. Gue coba sih, naruh, taruh misalkan begini, nggak bisa ditutup. Tuh, terus kalau ditaruhnya dibalik gini, nggak bisa tutup juga. Miring, naruh miring, agak muat malah. Tapi kalau seandainya pun helm kayak gini muat, jadinya nggak bisa bawa mantel. Intinya nggak gede-gede banget sih untuk ukuran joknya ya, ukuran bagasi maksudnya. Dan ya udah, sepenggal review pemakaian sehari-hari kayak gitu. Sisanya sini deh, gue tunjukin dari tangan gue aja. Lanjut lagi, jadi kira-kira kayak gini lah jadinya modifikasi Yamaha Fazio gue ya. Simple aja, nggak banyak perubahan, cuma paling yang bikin berubah banget ya itu dasi bagian depan gue cat putih, peleknya juga gue cat putih gitu, sama yang bagian shock breaker belakang sih tuh gue ganti Ohlin. Yang disangka orang ini mahal-mahal, ini mahal banget, padahal enggak. Gue pakai punyanya si Yamaha Mio ini. Waktu gue cek di Topetnya sih ya emang bisa gitu loh. Terus kita absen dulu deh modif-modifnya gue yang ada, mulai dari depan dulu sini ya. Oke, yang pertama yang paling kelihatan banget adalah dasinya sini ya. Bagian tengah sini gue cat putih biar senada sama peleknya depan dan di belakang. Jadi looksnya aja tuh kalau dari jauh udah kelihatan beda dari Fazio yang standarnya. Dan efeknya kalau teman-teman ngecat velg warna putih itu bannya tuh kelihatannya kayak lebih gede, padahal ini ban masih standar, belum gua apa-apain. Terus lanjut lagi, ini windshield seingat gua, ntar lu, ini yang ngecat depan belakang velg sama ini total gua kalau nggak salah gopek waktu itu 500.000. Nah terus untuk windshieldnya ini gue juga beli di Topet, ini harganya 200.000. Tujuan sebenarnya masang windshield kayak gini karena gue tuh masih suka jalan ke depan sama anak gue, istri gue juga. Jadi yang pakai ini loh, yang dudukan rotan. Jadi biar si anak kita tuh nggak kena angin banget, jadi masih kehalang sama windshield ini. Nah cuma minusnya windshield ini adalah pinggirnya sini guys, dia tuh masih tajam. Jadi gue beberapa kali nyuci sendiri ya, kalau nggak salah 3 kali sih gue sempat kebeler jari gue. Salah satunya tuh yang ini nih, masih ada bekasnya ya, nih yang di jari tengah. Ini pas lagi mau ngebusain pakai spons, ya tiba-tiba ledes aja kena pinggiran di sini tuh masih tajam-tajam gitu. Terus ini ada brandingannya lah, mereknya Fazio di sini. Terus di bagian lampu gue juga beli topinya ini, kalau nggak salah ini 70.000. Ini tempelan doang, double tip ya. Terus buat spionnya gue beli yang bulat kayak gini, cuma yang bagian kacanya, bagian cerminnya ini warna hitam. Jadi kan ada tuh yang bening semua, yang chrome semua. Nah gue belinya tapi yang hitam biar senada sama di bagian hand gripnya. Jadi ada hitam, ada silver, chrome-chromean di sini nyatu sama hand grip, dan handle-nya juga ini masih standar yang warnanya chrome atau silver kayak gini. Jadi gue sih ngeliatnya masuk aja gitu, ketimbang yang ini tuh silver semua, bahkan sampai kacanya juga yang chrome silver gitu. Nah ini gue lupa harganya berapa, nanti gue taruh aja juga di deskripsi lah. Terus nih buat jalunya sendiri gue pakai yang WR3, warnanya tuh yang putih silver kayak gini. Dah, terus yang bagian depan modifikasi selanjutnya adalah nih yang bagian penahan buat plat nomor. Jadi ini kalau standarnya itu dia kan lurus gini ya, ngikutin ini ya pegangannya. Jadinya tuh belum ngerasain langsung sih, cuma kayak ngebayangin aja kalau misalkan lagi jalanan kena gujlukan gitu ya, posisi tidur takutnya yang plat nomornya tuh langsung kena ke spakbor depan. Makanya ini gue beli lagi tambahan, dan ini materialnya itu adalah mika gitu sih, akrilik ya, bukan besi. Cuma ya so far dari awal gue pakai ini motor ini nggak patah sih, masih kuat gitu. Lanjut lagi, terus di bagian mananya lagi ya, ini kan depan kayaknya udah selesai sih gue ngelihatnya. Pindah ke bagian dalam sini yaitu klaksonnya. Ini klakson gue ganti yang modelan Pia mereknya. Oh ini soal ini juga nanti gue ceritain speedometer. Nah ini klaksonnya bunyinya kayak gini. Terus oh iya, ini juga kelebihannya ya setahu gue daripada Scoopy, yaitu ininya nih ada satu buat cantelan atau gantungan belanjaan, sama di sebelah sini juga. Jadi ada 2.
teman-teman fleksibel mau taruh di depan atau mau taruh di belakang. Terus buat kantongnya sendiri, ini kalau yang ini ya, ini tuh nggak dalam-dalam banget sih. Kalau teman-teman pakai iPhone yang 12 atau 13, pokoknya iPhone yang full screen pakai casing, masih suka mencuat keluar gitu sih, jadi nggak masuk semuanya. Terus buat kantongnya sebelah kiri sini yang ada cetekannya. Nah ini juga isinya nggak dalam-dalam banget nih, teman-teman bisa lihat ada kartu etol aja segini tuh, udah kebayang ya. Terus di bagian ini soket buat ngecasnya, kita nggak ada casan langsung kayak Honda ngasih, tapi dikasihnya tuh slot gitu loh. Jadi teman-teman bisa beli sesuai keinginan. Menurut gue sih lebih enak yang kayak gini. Jadi fast chargingnya kita bisa tentuin sendiri. Bisa beli yang Anker, bisa beli yang Eknik, bisa beli Vivan dan yang lain-lainnya. Jadi lebih fleksibel aja kalau menurut gue di Yamaha ini sih. Dah selesai bagian depan situ ya. Terus nih pindah ke bagian belakangnya. Ya ini joknya gue beli yang MBTech variasi, waktu itu beli kulitnya doang, masang di tukang jok depan rumah. Ini kulitnya waktu itu masih mahal 400.000, maklum masih awal-awal Fazio keluar ya. Tapi bagus materialnya, cuma minusnya kalau beli yang warna coklat tuh gue keseringan pakai celana jeans, jadinya gampang ngebekas. Terus ini jok makanannya banget kucing-kucing liar guys, tuh digarukin melulu. Jadi saran gue kalau teman-teman ganti jok ini, mending disarungin motornya, tapi kalau sering dipakai setiap hari motornya ribet ya, ngebuka-bukain terus sarungnya, beli sarung jok aja. Jadi kayak gue sebenarnya ada sarung joknya, cuma kayaknya lupa dipasang sih. Sarung joknya tuh kayak gini, materialnya tuh yang parasit gitu, parasut, kok parasit sih. Dah terus aksesorisnya apalagi di bagian sini gue nggak ada sih, knalpot nggak gue ganti karena aliran gue kalau Matic itu enakan suaranya halus, nggak diganti knalpotnya. Terus ini paling ya shock Ohlin yang punyanya si Mio, sama aja katanya ukurannya sama si Mio, jadi tingginya juga nggak ngerasa perbedaan signifikan. Ketika shock standar gue ganti ke Ohlin. Terus tambahan lagi juga bedanya si Fazio sama Scoopy dari sisi shock breakernya sebenarnya sama-sama aja keras, baik yang shock depan ataupun shock belakang. Kita ngomongin standarnya dulu ya. Nah cuma plusnya dari si Yamaha Fazio ini adalah joknya, busa joknya lebih empuk ketimbang si Scoopy. At least kita yang ngedudukin pantat masih lebih enak naik Fazio ini ketimbang yang Scoopy, walaupun shocknya sama-sama keras ya. Makanya ini juga gue ganti ke Ohlin, dan dengan berat gue yang sekitar 62-63 kilo ini gue mentokin ke kiri, jadi udah nggak bisa diputar lagi. Jadi posisinya yang paling empuk dan enak sih guys, serius. Diganti Ohlin ini enak banget, berasa empuknya tuh lebih lebih padat gitu, ditambah busanya juga ini busa bawaannya empuk, serta dengan gue ganti jok MBTech ini di bagian sini-sininya nih yang jahit-jahitan kan ada busa tambahannya lagi. Ini agak tinggi sedikit jadinya, tapi efeknya lebih empuk gitu. Oke, terus tambahan lagi reviewnya. Ini kalau kita pertama kali naikin si Fazio-nya, ini tuh berasa kepalanya dia kayak dongak ke atas gitu guys. Kita ngeliatnya kayak ini motor tuh nganga aja gitu loh. Terus minusnya atau jeleknya dari speedometernya ini, kalau menurut gue pribadi adalah, nih gue deketin ya, kelihatan nggak? Gampang banget baret guys. Ini baru dicuci sekali 2 kali waktu itu sama gue, ya udah gue lap pakai kanebo, tiba-tiba tuh ngebekas aja baret-baret halus. Dan gue lihat di Topet sebenarnya ada sih anti goresnya, jadi baiknya teman-teman juga kalau mau dikasih anti gores nggak apa-apa. Cuma gue udah terlanjur udah baret, jadi kayak ya males aja gitu loh. Kelihatan nggak sih di kamera? Oh gitu deh, ada kok baret-baret halusnya. Nah terus yang kurangnya satu lagi menurut gue dari speedometernya si Fazio ini adalah nggak ada indikator average pemakaian bensin sih. Ini ada jam, terus baterai atau akinya, terus ini odo kilometernya belum ada 1000 kan kayak tadi gue bilang. Habis itu ini trip A, nggak ada trip A trip B, pokoknya trip doang, sama jam lagi, udah nggak ada. Sayang banget ya nggak ada konsumsi bensin. Padahal ini juga yang menjadi jualan utamanya si Fazio ini kan, Yamaha bilangnya ini adalah motor hybrid. Tapi sebenarnya kalau gue baca-baca dari artikel tuh nggak hybrid banget sih. Dari yang gue baca pokoknya hybridnya itu adalah dia tetap ngambil di aki tapi 3 detik pertama doang. Akinya ngomong-ngomong ada di sini. Agak-agak ngeri nih kalau misalkan teman-teman maksain ngelibas banjir. Gue nggak tahu nih sealnya bagus atau enggak. Kalau misalkan
teman-teman ngelibas banjir tahu nyampe genangannya tuh sedek motornya ini. Lanjut lagi, kalau gue baca artikel juga ini bensinnya lebih irit daripada Scoopy, dia bisa nyampe 50 km per liter ya. Gara-gara yang hybridnya itu juga emang sih cuma 3 detik di awal doang, tapi itu berlakunya pada saat kayak misalkan scene-nya itu adalah stop and go. Lumayan kan, sama-sama yang kita tahu kalau misalkan kita lagi macet stop and go kayak gitu-gitu biasanya kan dari berhenti terus ngegas itu kan bensinnya itu gede di awal kan. Nah ini si Fazio manfaatin pakai listrik di awal-awalnya kayak begitu. Nah makanya bensinnya juga jadinya lebih irit. Oke, nah makanya kesimpulan gue sih sama ya dari yang awal video tadi gue bilang kalau ini tuh sebenarnya Fazio emang lebih worth it ketimbang teman-teman belinya Scoopy. Udah modelnya lebih baru gitu ya, nggak pasaran karena ya wajar Scoopy juga umurnya udah bertahun-tahun, kita sering banget ngelihat perpindahan atau perubahannya kayak cuma minor change doang gitu ya, belum mayor. Dan ditambah ada Fazio kayak gini menurut gua seru sih, apalagi dia punya warna yang Scoopy tuh nggak ada, jadi emang eye catching banget. Nextnya kalau ditanya gue mau modif apa dari Fazio ini nggak maksudnya belum kepikiran banget sih. Paling kayak mau ganti selang rem doang, selang rem yang di depan itu doang udah. Habis itu kalau knalpot nggak ada. Selang remnya paling warnanya juga warna oranye nih biar hidup lagi, soalnya dia di belakang sendirian warna oranye. Di bagian depannya kan nggak ada gitu. Buat teman-teman yang mungkin udah pakai Fazio-nya, coba boleh diskusi juga, drop komentar di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Lihat lagi nih, tuh batoknya kayak dongak gitu kan. Dan ya udah ya, paling segini aja video dari gua kali ini. Sampai ketemu di video otomotif selanjutnya. Stay safe, hati-hati di jalan, dan jangan lupa baca doa dulu sebelum berkendara. Bye bye.